Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak. Ya, kemarin kita sudah membahas tema menghormati yang lebih tua. Ya, kita membahas suatu hadis tentang menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya, kemarin kita sudah membahas yang menghormati yang lebih tua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyayangi yang lebih muda. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami. Siapa yang bukan termasuk golongan kami? Orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Ya. Nah, sekarang gimana caranya menyayangi yang lebih muda? Ya, banyak caranya. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan contoh tindakan dan ucapan yang baik kepada yang lebih muda. Ya, kita sebagai orang yang lebih tua umurnya, kita harus memberikan contoh tindakan yang baik kepada adik-adik kelas kita, kepada adik-adik kita. Ya, kita contohkan kepada mereka, misalkan perkataan yang baik atau perbuatan yang baik. Misalkan di jalan ada sampah misalkan, kita contohkan kepada adik-adik kita ambil sampahnya, kita buang di tempat sampah. Jangan malah memberikan contoh yang buruk. Ya. Atau bisa juga kita memberikan contoh kita sholat sunnah habis duhur misalkan. Biar adik-adik kita atau yang lebih muda dari kita mencontoh kita, ya, dalam beribadah. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah kelas 6 malah sok-sokan kepada yang kecil, malah sok jagoan kepada yang lebih kecil dan berani bertindak kasar. Itu merupakan akhlak yang buruk. Ya, kita kepada yang lebih muda, lebih kecil, kita sayangi, kita kasih contoh yang baik berupa tindakan, berupa perbuatan ataupun ucapan. Ya, jangan sampai adik-adik kita mencontoh kita dalam ucapan yang buruk. Jadi jangan sampai. Karena apa? Karena dosanya akan mengalir kepada yang memberikan contoh. Itu. Tapi kalau memberikan contoh yang baik, maka pahalanya akan mengalir kepada yang memberikan contoh yang baik. Kemudian cara yang kedua dalam menyayangi yang lebih muda adalah memberi nasihat dan peringatan dengan baik kalau ia melakukan kesalahan. Ya, misalkan ada adik kita atau adik kelas kita melakukan kesalahan, melakukan suatu pelanggaran, maka kita ingatkan dengan baik. Contohnya misalkan ada adik kita atau adik kelas kita makan pakai tangan kiri, kita ingatkan, ayo makannya pakai tangan kanan. Atau dia bicara kotor misalkan, kita ingatkan, ayo bicaranya yang baik. Ngomong kayak gitu itu nggak boleh, kamu bisa dapat dosa. Kita ingatkan seperti itu. Jangan sampai malah kita memberikan contoh yang buruk. Ya. Dan juga memberikan nasihat itu harus dengan baik, nggak boleh kasar, nggak boleh mengejek. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan membentak dengan suara keras jika kesalahannya sangat kecil, apalagi jika dia tidak bersalah. Ya, jadi kepada yang lebih muda kita berlemah lembut. Ya. Jangan sampai membentak. Misalkan ada adik kita melakukan suatu kesalahan, sebenarnya kesalahannya sepele, tapi malah kita bentak. Ya. Itu nggak baik. Karena ya selain dia nanti akan kaget, nanti dia akan benci kepada kita, yang akhirnya nanti mereka nggak mau mendengar nasihat kita. Gitu. Kemudian yang keempat,
Kalau kita menyuruh adik kita atau yang lebih muda dari kita untuk melakukan sesuatu, kita pertimbangkan dulu, kita pikir dulu. Kira-kira kalau aku suruh dia melakukan ini, dia mampu nggak? Ya, coba kita pikirkan dulu. Kalau dia mampu, ya boleh kita suruh, kita mintain tolong. Tapi kalau ternyata dia nggak mampu, jangan kita suruh untuk melakukan pekerjaan itu. Contohnya misalkan kita minta tolong kepada adik kita untuk mengangkat beras misalkan, tapi ternyata adik kita nggak bisa. Ya jangan sampai kita nyuruh sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Tapi kalau misalkan kita minta tolong, adik minta tolong ambilkan mushafku atau Al-Qur'anku, itu nggak apa-apa karena dia insya Allah mampu. Ya. Kemudian setelah dia melakukan apa yang kita suruh, jangan lupa kita puji, ya. Jangan lupa kita puji, ya. Biar dia senang setelah melakukan pekerjaan itu. Nah, yang kelima, jangan menyakitinya baik lahir maupun batin, ya. Kita kepada yang lebih muda, kita jaga sikap kita, ya. Jangan sampai sikap kita bisa menyakiti badannya ataupun bisa menyakiti hatinya, ya. Jaga sikap kita, jaga omongan kita, kemudian jaga tangan kita, jangan sampai menyakiti anggota badannya atau menyakiti hatinya. Kemudian cara yang keenam, jangan merendahkannya ketika ia tidak bisa menjawab soal tertentu, tetapi maklumilah dan arahkan pada dia untuk menjadi lebih baik, ya. Misalkan adik kelas kita ketika ditanya soal tertentu, dia nggak bisa, jangan kita ejek, ya. Jangan kita ejek, jangan kita rendahkan, jangan kita remehkan. Ya, kenapa? Karena itu akan membuat dia sedih. Ya, namanya orang masih belajar, itu nggak bisa jawab soal itu hal yang biasa. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana dia harus tetap belajar, jangan sampai belajarnya atau minat belajarnya itu berhenti, ya. Orang nggak bisa jawab soal tertentu itu merupakan hal yang biasa. Yang penting jangan sampai kita belajarnya berhenti, ya. Kemudian yang ketujuh, melindungi atau menolongnya dari bahaya yang menimpanya, ya. Kita kepada adik kita, kepada adik kelas kita lindungi mereka, ya. Kita sebagai yang paling besar di SD, sudah kelas 6. Kita lindungi adik-adik kita tolong jika mereka kesulitan, ya. Misalkan ada adik kelas kita ada yang mau ngangkat galon, ya. Sekarang kan di setiap kelas kan ada galon gitu. Kalau mereka nggak bisa, kita bantu, ya. Kita bantu untuk ngangkatin galon itu ke dalam kelas, ya. Itu adalah bentuk menyayangi yang lebih muda. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, ya. Kita akan mendapatkan pahala. Contohnya misalkan kita ngangkatin galon, ya, kepada di kelas-kelas yang bawah itu kita bantu untuk ngangkat galon. Kemudian mereka minum dari air itu. Dan setelah mereka minum, mereka jadi lebih semangat untuk belajar. Nah, itu insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita, ya. Jadi mereka belajar mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya dimanfaatkan, ilmunya diajarkan kepada adik-adik lainnya. Itu insya Allah selama ilmu itu dimanfaatkan, itu kita akan mendapatkan pahala yang mengalir, ya. Pahala kita akan mengalir insya Allah, ya. Jadi jangan malu-malu atau jangan malas-malas untuk melakukan perbuatan yang baik, ya. Ya mungkin saya cukupkan sampai situ pembelajarannya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.